Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori pembelajaran behaviorisme untuk anak usia dini dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran anak usia dini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Adi Siti Satria Uramayana, NIM 86 2072 02 2001, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah, semester 3. Di dalam materi teori behaviorisme, saya akan menjelaskan 3 hal yang mengenai teori behaviorisme. Yang pertama, definisi teori behaviorisme untuk anak usia dini. Yang kedua, tokoh dan teori pembelajaran behaviorisme untuk anak usia dini. Dan yang ketiga, aplikasi pembelajaran teori behaviorisme untuk anak usia dini. Adapun yang pertama, definisi teori behaviorisme. Teori behaviorisme memfokuskan pada adanya perubahan tingkah laku dan penambahan pengetahuan pada anak usia dini yang dapat diukur, dinilai, dan diamati setelah terjadinya proses belajar mengajar yang umpan balik, yaitu stimulus dan respon yang diberikan biasanya berupa ujian, persetujuan, pemahaman dan motivasi serta penguatan positif maupun negatif yang mendorong anak agar selalu giat dalam mengikuti kegiatan belajar dan kemudian mengimplementasikan hasil belajar mereka dalam pola dan pengungkapan kembali berbagai pengetahuan yang sudah dimiliki dalam kehidupan sehari-hari di berbagai ranah lingkungan anak. Teori ini mengedepankan pendekatan objektif, materialistik, dan mekanistik untuk melihat perubahan sifat pada diri seseorang melalui upaya pengkondisian dalam bingkai stimulasi positif dari pendidik dengan dan tanpa alat peraga yang dilakukan saat kegiatan belajar mengajar. Supiono A. 2023. Teori belajar behaviorisme ini dikenal dengan sebuah teori yang dicetuskan oleh Gex dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman seseorang dianggap telah melakukan belajar sesuatu jika menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Misalnya, siswa belum dapat dikatakan berhasil dalam belajar ilmu pengetahuan sosial jika dia belum bisa atau tidak mau melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti kerja bakti, ronda, dan lain-lain. Margareta L. 2020. Yang kedua, tokoh dan teori pembelajaran behaviorisme untuk anak usia dini. Aliran behaviorisme mempunyai beberapa tokoh terkenal, diantaranya 1. Edward Thorndike. Edward Thorndike dengan teorinya yang dikenal dengan nama koneksionisme. Dalam teori koneksionisme, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan respon, dan juga berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Dari percobaannya yang terkenal, yaitu puzzle box, diketahui bahwa supaya tercapai hubungan antara stimulus dan respon, perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat, serta melalui usaha-usaha atau percobaan-percobaan, yaitu trial, dan kegagalan-kegagalan, yaitu error. Terlebih dahulu, Margareta L. 2020. 2. B.F. Skinner. Skinner adalah seorang yang berkebangsaan Amerika dan dikenal sebagai seorang tokoh behavioris yang meyakini bahwa perilaku individu dikontrol melalui proses operant conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian bantuan yang bijaksana dalam lingkungan yang relatif besar. Pengelolaan kelas menurut Skinner adalah berupa usaha untuk memodifikasi perilaku antara lain dengan proses penguatan, yaitu memberi penghargaan pada perilaku yang diinginkan yang tidak memberi imbalan apapun pada perilaku yang tidak tepat. Mekanisme pengkondisian operant conditioning yaitu 1. Penguatan atau imbalan positif. Respon yang diberi imbalan kemungkinan akan diulangi. 2. Penguatan negatif. Respon yang membuat lari dari rasa sakit atau situasi yang tidak diharapkan kemungkinan akan diulangi. 3. Penghentian atau tidak ada penguatan. Respon yang tidak diperkuat kemungkinan tidak akan diulangi. 4. Hukuman respon yang membawa rasa sakit atau konsekuensi yang tidak diharapkan akan ditekan. Operant conditioning dapat digunakan untuk membentuk suatu perilaku bentuk dengan cara menyediakan bantuan ketika perilaku anak semakin menjauh dari tujuannya. Yang ketiga, Ivan Pavlov. Dalam pemikirannya, Pavlov berasumsi bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Berangkat dari asumsi tersebut, Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang, yaitu anjing, karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia. Namun demikian, dengan segala kelebihannya, secara hakiki, manusia berbeda dengan binatang. Pavlov mengadakan percobaan dengan cara mengadakan operasi leher pada seekor anjing, sehingga keluar kelenjar air liurnya dari luar. Apabila diperlihatkan makanan, maka akan keluar air liur anjing tersebut. Ternyata kalau perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, rangsangan batang ini akan menimbulkan syarat dan kondisi untuk timbulnya air liur pada anjing tersebut. Teori yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov lebih banyak dikenal dengan Bunny Bell. Hal ini dikarenakan Pavlov melakukan eksperimen dengan melibatkan makanan, anjing, dan bel. Pavlov dikenal dengan karyanya tentang kondisi klasik atau classical conditioning dalam eksperimen yang sebelum dibunyikan saat anjing diberi makanan. Anjing mengembangkan perilaku berliur setiap kali bel dibunyikan, bahkan jika tidak ada makanan. Yang keempat, Edwin Catry. Edwin Catry dengan teorinya yang dikenal dengan condiquity, yaitu gabungan stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama.
Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Penguatan hanya sekadar melindungi hasil belajar yang baru agar tidak hilang dengan jalan mencegah perolehan respon yang baru. Teori Guthrie ini mengatakan bahwa hubungan stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karenanya, dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Dan terakhir yaitu aplikasi teori pembelajaran biofrisma untuk anak usia dini. Dalam proses belajar, anak harus melakukan syarat yang sudah disepakati bersama untuk memulai proses belajar dan memulai melakukan kegiatan praktik yang kontinu. Dan paling dikhususkan dalam teori ini, yaitu belajar terjadi secara otomatis karena seorang anak bisa belajar melalui apa yang dilihat dengan sejuta rasa penasarannya dan akan menjadi kebiasaan yang memiliki reaksi tinggi pada rangsangan daya ingatnya selama menjalani kehidupan. Maimunah 2020. Dapat dikembangkan bahwasannya konsep belajar dalam teori ini sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran melalui kegiatan praktik dalam proses pembelajaran di lingkungan pendidikan. Dalam aliran biofrisma ini menjelaskan bahwasannya terbentuknya perilaku seseorang karena telah dilakukannya serangkaian proses pembelajaran. Karena dalam proses belajar terjadi hubungan stimulus respon saling mempengaruhi dalam pembentukan sikap seorang siswa melalui sikap pasif dari masing-masing peserta didik melalui metode pelatihan atau pembiasan yang sering dilakukan ketika proses belajar mengajar. Itulah dan kemudian mengimplementasikan hasil belajar mereka dalam pola perilaku dan pengungkapan kembali berbagai pengetahuan yang sudah dimiliki dalam kehidupan sehari-hari di berbagai ranah lingkungan anak. Teori ini mengedepankan sifat pada diri seseorang melalui upaya pengkondisian dalam bingkai stimulasi-stimulasi positif dari pendidik